wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunasya Pradita dengan NPM 2406441442. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pemahaman saya mengenai materi di mata kuliah epidemiologi ini selama hampir 1 semester. Jadi menurut saya, epidemiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang seberapa seringnya suatu masalah kesehatan itu terjadi, kemudian bagaimana penyebaran, serta faktor apa saja yang terjadi pada suatu kondisi dan juga populasi. Nah, yang kedua itu kita mempelajari tentang konsep dasarnya. Di konsep dasarnya itu ada prevalensi dan juga insidensi. Nah, kalau prevalensi itu ada jumlah total kasus pada suatu kondisi di satu waktu tertentu. Kalau misalnya insidensi itu merupakan jumlah kasus baru pada periode waktu tertentu. Nah, menurut saya, mengapa epidemiologi ini penting dalam terapi okupasi? Karena kita itu bisa menilai kebutuhan pasien, kemudian menilai faktor resikonya, merencanakan intervensi dan juga mengevaluasi efektivitas suatu terapi. Nah, kita juga mempelajari tentang desain penelitian. Jadi ada kayak studi deskriptif, itu contohnya ada case report dan juga cross sectional. Jadi menggambarkan tentang suatu kondisi pada suatu waktu tertentu. Kemudian ada studi observasional, yaitu ada case control dan juga cohort. Nah, di case control itu kita ngelihat masalahnya terlebih dahulu, kemudian kita cari penyebabnya. Sedangkan kalau misalkan cohort itu kita ngelihat paparannya terlebih dahulu, kemudian kita ikuti apakah muncul suatu masalah atau tidak. Selanjutnya itu ada studi eksperimental. Jadi kita memberikan intervensi, kemudian kita membandingkan pada suatu kelompok yang tujuannya itu untuk memastikan apakah suatu intervensi ini benar efektif atau tidak. Nah, ada juga faktor resiko yang bisa mempengaruhi performa okupasional, itu seperti kondisi fisik, faktor mental, gaya hidup, faktor lingkungan, dan lain-lain. Jadi kita sebagai terapi okupasi itu perlu memahami hal ini. Dan juga ada kausalitas dalam epidemiologi. Jadi kausalitas ini sangat membantu kita untuk membedakan apakah suatu faktor itu benar-benar menyebabkan suatu masalah atau hanya berhubungan. Jadi mungkin sekian video tentang pemahaman saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.